Halo Sobat PMPK, kembali lagi dalam podcast Ruang Kreasi, kreatif, seru, dan inspiratif. Baik, kita lanjut kembali bincang-bincang dengan Bu Eliza dan juga Pak Frans. Tadi sempat disinggung soal bazar ya Bu ya. Nah Pak Frans, mau tahu dong ceritanya nih. Bisa cerita nggak pengalaman anak-anak saat tampil di bazar dalam pembuatan kopi? Iya, gimana ya. tuh? Ini menarik nih, karena kami emang membuat ya bazar itu ya, di mana mulai dari meja kami, di mana anak-anak ini menunjukkan ya sebagai as a show ya, mereka menunjukkan anak-anak ini membuat minuman tersebut. Kalau misalnya pas peminatnya banyak, lah kan kita ketahui juga dari anak-anak ini terkadang kan membuat minuman lambat ya, sehingga kita ajarkan mereka kerja sama teamwork ya. Misalnya kita membuat satu minuman yang es kopi susu. Jadi ada anak yang kerjanya membuat espresso menggunakan mesin, ada yang menuang dan ada yang menyiapkan es batu. Sehingga selama bazar mereka kerja sama tim, kita bisa membuat satu minuman itu dengan waktu ya cuma 2 menit, 3 menit seperti umumnya. Seperti itu. Berarti kerjasama ya, masing-masing ada tugasnya sendiri ya. Dan itu yang membuat lebih cepat dibanding ketika mereka mengerjakan sendiri itu malah lebih lama ya. Oke, baik. Berarti ketika di bazar itu tidak hanya menjual kopinya saja sudah jadi, tapi memang prosesnya diperlihatkan ya Pak ya. Untuk menunjukkan bahwa ini loh bisa gitu anak kami Down syndrome gitu ya Pak. Oke, baik. Bu, tadi ketika bazar kan ada kelas barista yang tampil gitu. Kalau kelas-kelas lain itu dalam bazar bisa tampil apa, Bu? Iya, kita kelas art and craft itu biasanya berdampingan dengan barista. Jadi booth barista sebelahnya itu kelas art and craft, di mana anak-anak memamerkan dan juga kita jual karya-karya yang mereka buat di kelas art and craft itu gitu. Sementara kalau untuk yang lain biasanya itu unjuknya itu melalui tampil perform di berbagai event gitu. Selama ini memang kami alhamdulillah sudah sering diundang di berbagai event, baik itu event perusahaan atau event-event dari pemerintahan gitu. Dan kami juga sekarang mah bawaannya pokoknya semangat gitu. Ada event apa kita menawarkan diri gitu. Karena bukan apa? Karena kita pingin tadi ini menjadi lahan sosialisasi juga ke masyarakat. Ini anak Down syndrome. Karena itu kan miss itu yang nggak ada di masyarakat. Tahunya nggak punya kemampuan, nggak bisa apa-apa. Justru dengan kita tampilkan langsung tanpa kita bedakin apa adanya, kita tampilkan seperti itu. Biar membuka mata masyarakat bahwa mereka punya kemampuan. Apa yang selama ini dipikirkan itu jauh dari itu. Betul. Nah, selama mengelola RCDS ini pernah nggak sih Bu ada anak gitu, misal anak atau orang tua yang salah gitu dalam memilih kelas dalam pembelajaran gitu ya? Mungkin ada pengalaman seperti itu? Iya ada gitu. Jadi kan sebenarnya memang sebenarnya sih seperti anak-anak umumnya kan, kadang-kadang kita orang tua ada yang sudah tahu anak ini kayaknya lebih minat kemana, punya bakat di mana. Tapi juga kadang-kadang ada yang kita belum tahu, apalagi anak dengan Down syndrome kan belum bisa mengutarakan dengan baik apa yang menjadi minatnya. Jadi memang yang datang kepada kami untuk mendaftar itu sebagian besar sebenarnya sudah punya tujuan kelas yang mau diikuti, tapi sebagian belum gitu. Nah, jadi kami memberikan kelas trial gitu untuk satu kali pertemuan. Misalnya orang tuanya bersemangat nih mau ikut kelas menari, anaknya diikutkan. Silakan ikut trial dulu 1 kali pertemuan. Jadi situ dilihat gitu ya. Oh ternyata ya anaknya benar gitu menunjukkan antusias, semangat. Oh berarti lanjut nih dia daftar. Tapi ada juga yang pada saat baru daftar ternyata ya mungkin itu kemauan orang tuanya, anaknya sendiri nggak mau. Jadi akhirnya anaknya diem, dia nggak mau. Ya udah kita berikan saran. Juga kan pelatih ngasih saran nanti ke orang tua. Hasil hari ini seperti ini, trialnya gini. Jadi itu. Atau ada juga yang sudah mengikuti. Kadang juga kami nggak memutus harapan ya baru sekali terus kemudian kita bilang kita vonis nggak bisa, enggak. Jadi kasih waktu juga gitu kayak misalnya, oke silakan ikutin. Sebulan ternyata kok nggak ada peningkatan. Itu bisa disampaikan ke orang tua bahwa setelah sebulan dicoba ternyata anak seperti ini. Jadi kita sarankan lah mungkin mencoba kelas yang lain yang lebih cocok gitu. Dan ada yang seperti itu dan alhamdulillah ternyata juga memang benar begitu dia pindah gitu. Kelas yang lain ternyata kok jadi lebih baik, lebih bersemangat. Jadi memang pernah ada juga pengalaman seperti itu. Nah ada. kalau di kelas barista pernah nggak Pak ada kejadian kayak gitu? Misalnya anaknya udah masuk ini tapi kok diem aja, terus akhirnya mungkin nggak cocok nih di sini gitu. Pernah ada seperti itu Pak? Ada juga. Ya? Ada. Banyak sih ya mungkin awal mula dari orang tuanya ya yang ingin aja anaknya untuk belajar barista. Kan kekinian gitu ya Pak ya. Cuma bagaimana kami juga
bisa membuat ketertarikan atau passion anak tersebut di kelas barista tersebut, ya. Bagaimana kita membuat suasana kelas juga yang menarik, yang gembira. Mereka membuat minuman, ya, bersama teman-temannya juga, ya, membuat minuman yang kita cari tahu apa yang mereka suka di sana. Mereka membuat minuman kan, yang kami buat kan tidak hanya yang berbasis kopi, yang non kopi juga banyak, ya. Mereka membuat minuman, terus mereka mencoba minuman yang mereka suka. Nah, dari situ kemudian muncullah passion mereka seperti itu. Oke, baik. Waktu Bapak cerita, Bapak seneng nih gitu ya ngajar anak-anak Down syndrome gitu ya. Nah, kebahagiaan apa sih mungkin momen bahagia yang dirasakan gitu oleh Pak Fran ketika mengajar anak-anak Down syndrome itu? Saya juga mau denger nih. Selalu Kayaknya bahagia. Setiap momen ya, setiap karena momen itu berharga. Anak-anak yang emang bawaannya tuh tulus, dan pada dasarnya itu bawaan mereka tuh penggembira. Penggembira. Okay. Kita dekat dengan mereka pun kebawa tuh. Energi gembiranya kebawa. Sehingga nah itu pertama, ya. Kedua, melihat kemajuan mereka. Karena kita melakukannya berupa pengulangan, berarti kan kemajuannya, kesannya itu kan pelan-pelan. Tapi karena kita kelas terus-menerus, dan kita setiap minggu, ya, kelihatan mereka berkembang. Terus suatu saat mereka bisa melakukan, terus pas misalnya tampil di basar, mereka bisa melakukan, dan orang melihatnya, dan orang tuanya melihatnya, kan luar biasa seperti itu, ya. Iya. Jadi wow gitu ya. Iya, wow. Akhirnya bisa dengan dengan yang nggak sebentar gitu ya Pak, dengan nggak sebentar mengulang gitu, dengan telaten dan sabar gitu, akhirnya bisa juga. Ya mungkin itu memang benar momen-momen berharga dan sangat membahagiakan ya Pak, ya. Oke, baik, menarik sekali nih tadi Pak Fran. Nah, boleh nih ajak ke Sobat PMPK gitu ya, khususnya praktisi yang ahli di bidangnya, mungkin bisa juga menjadi seperti Pak Frans yang bisa mengajarkan keahlian untuk anak-anak penyandang disabilitas. Dengan adanya pengalaman kami mengajak para praktisi, ya, pengajar anak-anak, mungkin nggak hanya yang Down syndrome, anak-anak spesial lainnya, ya, bahwa ini sesuatu kegiatan yang baik, yang menarik mereka akhirnya bisa berkarya. Mungkin tidak perlu awal mula, ya, tidak perlu menggunakan yang alat-alat yang mungkin rumit atau relatif mahal, ya. Gunakan dulu alat-alat sederhana. Ya, kita bisa gunakan alat-alat sederhana untuk membuat minuman-minuman yang sederhana seperti itu, sambil jalan berkembang. Terus coba tampilkan mereka di basar-basar yang kecil dulu, kemudian berkembang seperti itu. Oke, baik. Nah, Bu Elisa, terakhir nih, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat PMPK nih, ya, terkait anak-anak penyandang Down syndrome ini. Ada yang ingin disampaikan? Monggo silakan. Iya, pertama kepada orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome, ayo kita sambut, kita terima mereka dengan ikhlas, dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Karena pada dasarnya mereka itu sama seperti anak-anak yang lainnya. Mereka berharga, mereka istimewa, dan juga mereka punya talenta. Terus semangat menemukan dan juga menggali bakat-bakat mereka, maka yakin bahwa suatu saat kita akan memetik buahnya, yaitu anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri dan juga produktif. Buat Sobat PMPK yang mungkin tidak punya keluarga dengan Down syndrome, kami mohon beri anak-anak kami kesempatan untuk berkarya, rangkul mereka, kemudian perlakukan mereka seperti anak-anak yang biasa. Mereka memang berbeda tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Gitu. Jadi sekali lagi kami mengajak semuanya untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang. Oke, baik. Terima kasih Bu Elisa dan juga Pak Frans yang sudah menemani Sobat PMPK di mana saja berada ini berbincang seru, ya, dan juga tentunya menginspirasi dalam podcast Ruang Kreasi ini. Terima kasih Pak Frans dan Bu Elisa. Oke, baik. Sobat PMPK, keterbatasan bukanlah halangan, bahwa anak-anak penyandang disabilitas pun, bahkan tadi yang sudah disampaikan, penyandang Down syndrome pun ini mampu untuk berdaya, mengeksplor minat, kemudian bakatnya sehingga bisa menjadi pribadi yang mandiri, dan bahkan menghasilkan, sehingga bisa membuat mereka dan orang tuanya tentu bahagia. Bahkan membuka mata masyarakat bahwa penyandang disabilitas ini mampu dan tentu saja mereka istimewa. Nah, saya Erika Yuwanita beserta narasumber dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa dalam seri-seri podcast PMPK Ruang Kreasi episode lainnya. Janganlah diingat lagi si mantan kekasih, cukup sampai di sini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.